Sekarang kita akan melanjutkan pembagian dengan cara skema. Ya, pembagian dengan cara skema itu syaratnya adalah PX-nya, PX itu apa tadi? Pembagi ya. Pembaginya dalam bentuk AX tambah B. Tapi syaratnya ada, A-nya harus 1. Ya. Ada nanti ya, untuk A-nya sama dengan 2 ada, atau lebih dari 1 ada ya. Jadi ingat, ini A-nya sama dengan 1. Seperti apa itu yang A-nya sama dengan 1? Ini misalkan yang A sama dengan 1 kan, berarti X tambah 3, 2X kurang 3. Ini bisa nggak? Enggak, karena A-nya nggak sama dengan 1, makanya ini nggak berlaku. Ya, ini hanya untuk yang A-nya sama dengan 1. Atau variabel, koefisien dari variabel ini. 1 kan? Ini, maka berlaku yang seperti ini. Ya. Dengan cara kita membuat PX itu sama dengan 0. Ya. Kita membuat PX itu sama dengan 0 atau menjadi 0. Misalkan nanti pembaginya kan X kurang 5. Berarti kita samakan dia dengan 0 nanti, ya. Maka pembaginya itu kan PX-nya kan X kurang 5. Ini kita samakan dengan 0. Maka X sama dengan 5. Ya. Maka dari sini X dapat sama dengan 5. Nah, cara selanjutnya apa? Nah, sekarang kamu membuat kotak-kotak. Kotak-kotak, kalau Miss bilang ini sebagai kotak ya. Bukan kotak sih, bentuknya seperti ini, begitu. Ya. Di sini kita buat 5. Ya. Nah, sekarang kamu tuliskan koefisien dari setiap variabel dengan syarat. Ingat ya, ini konsep dasar. Dengan syarat harus berurutan, ya. Mulai dari X pangkat 3. Kalau ini X pangkat 3, ya, berarti harus berurutan nanti semua. Berarti Miss tulis dulu nih 4. Ya. Terus Miss tulis lagi min 10. Karena X pangkat 2 kan, Miss tulis lagi 14. Miss tulis lagi minus 15. Ya, ikuti sesuai ini. Miss, kalau misalkan X kuadratnya nggak ada, ya, langsung misalkan 4X pangkat 3 tambah 14, maka apa yang dilakukan Miss? Apakah langsung ditulis 4 terus 14? Enggak. Kamu harus tetap tulis yang untuk X kuadrat. Ya, berarti 0 dong. Nah, itu harus diingat. Atau kamu buat dalam catatan sendiri. Ya, jadi kalau misalkan di sini dari 4X pangkat 3 langsung 14X, berarti di sini nanti kamu nggak langsung tulis 14, tapi harus tulis 0. Ya, karena untuk yang X kuadrat hasilnya 0. Itu harus ditulis, itu mempengaruhi jawaban. Oke. Nah, terus selanjutnya apa, Miss? Selanjutnya adalah kamu turunkan dulu yang ini, 4. Ya. 4. Ya. Kemudian ini dijumlah ya, sebenarnya dijumlah. Tapi karena belum ada di sini, maka Miss tulis 4. Kemudian Miss kalikan 5 kali 4, 20 ya. Kemudian dijumlah. Min 10 tambah 20 berapa? 10. Kemudian 5 kali 10, 50. 14 tambah 50, 64. 5 kali 64, 320. Ya. Minus 15 ya, ditambah 320 berarti 305. Miss, udah sampai di sini berarti udah selesai dong, Miss? Oh enggak ya, Miss akan sebutkan satu persatu namanya ini apa ya. Yang ini disebut sebagai sisa atau SX ya. Yang ini berpangkat berapa, Miss? Ya, kita pangkatnya dulu ya. Ini mulai dari, perhatikan. Ini harus dimulai dari ini. Ini kan 4X pangkat 3 nih. Terus dibagi X. Tadi sama ya di soal sebelumnya. Perhatikan, kalau X pangkat 3, cukup lihat ini aja ya. Pangkat tertingginya. X pangkat 3, terus ini X-nya berapa? 1. Maka ini akan selalu dimulai dengan ini X pangkat 3. Ini X. Berarti pembaginya terbesarnya nanti adalah X pangkat 2.
Maka ini yang paling besar. Berarti ini adalah Miss buat kalau untuk X pangkat 2 ya. Ini X pangkat 2. Ini berarti X pangkat 1. Ya, udah sekarang berurutan aja. Ya. Sekarang ini X pangkat 0. Oke. Maka hasilnya mana? Hasilnya adalah hasil, kamu tulis ini semua ya, 4x kuadrat tambah 10x tambah 64. Oke, jadi ini ya hasilnya adalah, atau HX ya, 4x kuadrat tambah 10x tambah 64. Sedangkan sisanya adalah 305. Itulah untuk pembagian PX dengan AX tambah B dan A-nya sama dengan 1. Ingat harus 1. Ya. Ya, misalkan 4x pangkat 5 ya, 4x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 3 tambah x kurang 7 dibagi ya, bagi x kurang 2. Ya, tentukanlah hasil atau sisa dari pembagian 4x pangkat 5 ini dibagi dengan x kurang 2. Ya, berarti kita menggunakan cara yang skema yang tadi ya. Karena ini kan A-nya sama dengan 1. Maka yang Miss lakukan apa? Berarti ini kita buat PX-nya sebagai menjadi 0. Berarti X kurang 2, ini kan PX pembagi ya, sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Oke, kita buat bagannya. Ini 2 ya. Kemudian kamu tuliskan setiap koefisien dari suku banyak ini secara berurutan. Ya, berarti ini X pangkat 5. Ditulis 4 ya. Ini 5 langsung ke 3. Bisa nggak langsung Miss tulis di sini langsung minus 6? Salah ya. Ingat apa yang kata Miss tadi. Kalau ini kan ibarat tambah 0 X pangkat 4 ya. Tambah 0x pangkat 4 kurang 6x pangkat 3 ya. Berarti harus ada nolnya di sini. Ingat secara berurutan. Ya. Ditambah, oke, bukan ditambah di sini ya. Ini baru x pangkat 3 berarti min 6. Ya. Sekarang ada enggak dari 3 langsung ke 1 ya? Berarti harusnya ada dong x kuadratnya, berarti berapa koefisiennya? 0. Ya, ini 1, ini min 7. Ya. Jadi ingat, harus teliti. Jangan langsung kamu buat di sini 6 ya, min 6 langsung ke 1. Salah ya. Salah dari awal, maka hasilnya semua salah. Makanya harus teliti ya. Kalau boleh kamu tuliskan kembali fungsi ini secara berurutan dulu. 4x pangkat 5 ditambah 0x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 tambah 0x kuadrat, begitu. Biar mempermudah supaya ketelitian kamu lebih terjamin ya. Nah, selalu yang di awal ini diturunkan ya. Ini tadi dijumlah ya, jangan lupa, jangan kebalik menjadi dikurangkan. Harus dijumlah. 2 kali 4, 8. 0 tambah 8 berarti 8. Ya. 2 kali 8, 16. Ya, min 6 tambah 16 itu 10. 2 kali 10, 20. Berarti ini 20. 80. Ya. Ini 81. Berarti 2 kali 81, 162. Oke, bukan di sini ya. Sini. Oke, Miss panjangin dulu ya biar muat. 2 kali 81 162. Oke, 1 nih 162 berarti diapain lagi? Ya. Min 7 tambah 162 itu berapa?
Nah, sekarang yang awal ini selalu langsung diturunkan aja. Ini tadi jumlah ya, ingat. Nah, kemudian 2 kali 4 8 ya. 0 tambah 8 8. 2 kali 8 16, berarti ini 10. Ya, 2 kali 10 20. 0 tambah 20 20 ya. 2 kali 20 40. Ini menjadi 41. Ya, 2 kali 41 82. 82 dikurang 7. Ini ya, karena minus 7. 82 dikurang min 7. Berarti ini sama dengan 75. Ya. Nah, udah sampai di sini, kamu jangan tinggalkan begitu aja, karena ini belum hasil akhir. Yang ini disebut sebagai sisa, ya, atau SX saja. SX, ya. Yang ini disebut sebagai hasil, tapi ini masih bentuk yang belum diperbaiki. Artinya kan variabelnya belum ada ini semua. Ya, maka kamu harus bentuk variabelnya. Ini X pangkat 5, kita lihat X pangkat 5. Ya, cara menentukan variabelnya ini variabel berapa? Ini lihat dulu variabel tertingginya ini, variabel tertinggi dari fungsinya dengan variabel tertinggi dari pembaginya. Ya, ini kan X, berarti 1 per X. Berarti ini ya, ini pangkat 1 ya. Berarti X pangkat 5 bagi X pangkat 1 itu berarti ini X pangkat 4. Berarti variabelnya ini adalah X pangkat 4. Ya, variabel tertingginya pembaginya hasilnya nanti adalah X pangkat 4. Yang selanjutnya itu jadi menurun 1 per 1. X pangkat 3. Ini X kuadrat. Ini X. Ini X pangkat 0. Atau nggak ada variabelnya. Ya, berarti 4X pangkat 4 ya ditambah 8X pangkat 3 tambah 10X kuadrat tambah 20X tambah 41X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1, berarti Miss nggak usah tulis. Ya, berarti hasilnya adalah 4X pangkat 4 tambah 8X pangkat 3 tambah 10X kuadrat tambah 20X tambah 41. Itulah hasilnya dan sisanya adalah 75.